Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan sudah beri atas setiap kehidupan kita. Naikkan syukur kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Mari bersama-sama kembali pujikan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tanganmu, katakan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan akan firman. Sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh selalu berpegang kepada yang benar, yaitu firman Allah. Setiap mulut kami Tuhan selalu berkata firman. Oleh sebab itu Tuhan berkati hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami siap Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap dengan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita belajar firman Tuhan. Satu tema yang ingin saya sampaikan adalah tentang menghitung hari-hari seperti maunya Tuhan. Apa sih maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Dia yang berlaku tidak bercela, adil dan yang mengatakan kebenaran. Seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Kita bisa buka bersama-sama di dalam Mazmur 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh numpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Dia yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Amin. Dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 2 ini kita diajarkan tentang ciri-ciri orang yang dapat tinggal di dalam hadirat Allah, diam dalam gunungnya Allah yang kudus, yaitu orang yang berlaku tidak bercela tadi, yang berlaku adil dan yang mengatakan kebenaran. Amin. Dan ini mengingatkan setiap kita bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Artinya kita harus senantiasa menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara bagaimana? Sekali lagi, hidup benar di hadapan Allah. Amin. Sekarang yang kedua, Tuhan mau hidup kita kudus di hadapannya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-16, di situ Rasul Petrus menekankan pentingnya hidup kudus, pentingnya kekudusan dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam kitab Imamat 11 ayat 44 juga dikatakan bahwa Allah adalah kudus. Dan karena itu umatnya juga harus menjadi kudus. Benar? Ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Allah kita harus memisahkan diri dari dosa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yes. Kekudusan bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang hati dan pikiran kita yang berkomitmen untuk menyenangkan Allah dalam segala hal. Amin. Yuk jaga hidup kita senantiasa kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, sebab Allah kita kudus. Amin. Sekarang yang ketiga, Tuhan mau hidup kita bijaksana. Yes, kita akan belajar dari Rasul Paulus. Kita buka bersama-sama di dalam Efesus 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku dengan cepat. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang beba, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup dengan bijaksana. Tidak seperti orang beba, tetapi dikatakan seperti orang arif. Dan ini menekankan pentingnya memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita dengan bijaksana. Amin. Dan dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 ini mengajarkan kita beberapa
prinsip penting. Yang pertama, hidup dengan bijaksana tentunya. Ini mengingatkan kita untuk memikirkan tindakan dan keputusan kita dengan hati-hati, dengan memperhatikan akibatnya dan mencari kesempatan untuk berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan waktu dengan baik. Ayat ini menekankan pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Benar Bapak Ibu? Bagaimana melainkan memanfaatkan secara produktif untuk melakukan hal-hal yang berarti dan bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, memahami kehendak Tuhan. Penting bagi kita untuk memahami dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memahami kehendak Tuhan? Yuk renungkan firman-Nya. Bangun hubungan intim bersama dengan Tuhan dengan berdoa. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana. Amin. Dan setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir, apa sih mau Tuhan dalam kehidupan kita? Terakhir, yaitu sempurna. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan yang sempurna dalam menjaga hidup benar di hadapan Allah. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 48, ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dia mengatakan sekali lagi, jadilah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Amin. Ini mengajarkan kita bahwa panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk mengejar kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Amin. Dengan menjaga hidup benar di hadapan Allah setiap hari. Yuk jaga hidup kita untuk selalu benar di hadapan Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian marilah kita mengambil pelajaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menghitung hari-hari seperti maunya Tuhan, dengan menjaga hidup kita benar di hadapan Allah, hidup dalam kekudusan, serta memanfaatkan waktu dengan bijaksana, dan jadilah kita sempurna di hadapan Tuhan. Biar kita semua dapat menjalani hidup yang berkenan di hadapannya dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap hari yang diberikan kepada kita. Tutup Alkitab kita, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Jadikan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, apa yang menjadi mau-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan tuntun kami, berkati kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.